Semuanya berawal dari masjid ini. Kecil, di dalam gang, di tengah pemukiman non-muslim. Berawal dari pergerakan anak muda yang selalu bermimpi besar, dimulai dari hal yang paling dasar. Di sini mereka berkumpul, belajar merendahkan ego, untuk belajar dari awal. Tua, muda, yang berilmu, bahkan mereka yang baru kembali dari petualangan. Perlahan tapi pasti, satu demi satu berdiri, bukan untuk gengsi, tapi mencoba meneladani Masjid Nabawi. Ujian yang kami hadapi, kami ubah menjadi inspirasi. Senyum mereka menjadi motivasi untuk mengantarkan amanah sampai ke tempat tujuan. Kami berdiri bukan karena kami hebat. Kami berdiri bukan karena kami kuat. Semua ini adalah karunia dari Allah yang mungkin baru setetes. Semua ini menjadi tiang fondasi untuk jembatan amal soleh yang siap dilewati. Ada yang bilang tempat ini seperti Taji Master, menyalurkan energi orang lain ke tempat yang tepat. Tempat yang mencerminkan bahwa Islam diciptakan untuk seluruh manusia. Jawaban kenapa kami ada di sini, karena kami punya satu visi, ingin bertaubat dan memperbaiki diri. Bergerak, menggerakkan, dan bertumbuh bersama. Dan kami baru mulai.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Habis suaranya. Bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada gangguan sedikit, tiba-tiba gatal. Oke, kita udah jalanin 4 pertemuan ya, mulai dari mengenal diri. Terima kasih banyak. Mengenal diri, mengenal Rabb, memahami konsep kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mengenal diri, mengenal Rabb, mengenal konsep kehidupan. Sebelum masuk ke bagaimana kita pulang, kita mau bahas hari ini jalan pulang. Tapi sebelum nyampe ke situ, kita coba konek-konekin dulu. Dari kenal diri ke kenal Rabb sampai ke konsep kehidupan. Ini harus disambungin nih. Kalau nggak disambungin nanti praktekinnya bingung. Ya, praktekinnya bingung. Kita yang pertama kita harus kenal diri. Kita sudah bahas. Yang pertama manusia adalah tukang bantah. Tukang bantah dalilnya 1854. Pertanyaannya, kenapa kita suka bantah? Berdasarkan pengalaman aja. Kalau bantah biasanya suka gara-gara apa? Ya nggak usah bantah suami, bantah zaman dulu lah. Gara-gara apa? Merasa, oke, merasa lebih pintar, merasa lebih tahu, merasa punya segala macam ya, betul ya? Ada nggak? Ada alasan lain? Rasa itu apa kalau dalam Quran kita sebut apa? Ya, sombong itu apa bukannya? Hawa mengikuti nafsu. Tukang bantah itu karena kita mendahulukan nafsu, menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan kita. Ini sudah kita bahas juga, surat 25 ayat 43, surat 45 ayat 23. Benar ya? Kenapa orang suka bantah? Karena ngikutin nafsu. Anak baru nasihat-nasihatin saya ini alumni Gontor loh, Indra ini alumni mana gitu loh, nasihat-nasihatin Ustaz Fajar gitu. Iya nggak? Bisa nggak dia ngomong begitu? Kalau ngikutin nafsunya. Ustaz Fajar. Ya kan? Bener nggak? Kalau ngikutin nafsunya. Indra siapa? Pengalaman hidup saya lebih banyak loh. Umurnya Indra baru setengahnya umur saya. Ada loh yang ngomong begitu loh saya. Banyak. Kalau ngikutin nafsu. Oke, yang kedua, manusia adalah makhluk yang lemah. Ini Allah jelasin di surat 4 ayat 28. Kalau manusia diciptakan adalah makhluk yang lemah, kenapa dia sok jagoan? Kenapa dia sok hebat? Karena punya apa biasanya? Ya, merasa punya kekuatan, merasa punya saldo yang banyak, merasa punya jabatan, merasa punya backing, benar nggak? Ya nggak? Merasa punya backing gue presiden. Meskipun presiden taksi ya, udah tutup. Oke? Kenapa? Apa itu semua? Dia punya berhala yang dia pikir bisa nolong dia, benar nggak? Dia punya berhala.
Berhala ini bisa macam-macam. Kalau pakai surat 9 ayat 24. Bapakmu, ya nggak? Ada nggak yang belagu gara-gara bapaknya? Ada. Banyak kan? Ada yang punya saldo, ada yang punya bisnis dan lain-lain. Ini ada 8 faktor yang lebih didahulukan dibandingkan Allah, Rasulnya dan jihad fisabilillah. Oke, kita tahu kita lemah, tapi kita sok jagoan karena kita punya. Harusnya kita jagoan karena Allah kan adalah Allah, wala quwata illa billah. Silakan merasa jago karena bersama. Jadi kalau ditanya, "Dra, kok ngisi kajian?" Ya karena izin Allah. Bukan karena saya hafal, bukan. Gitu. Yang hafal lebih banyak lagi, yang lebih bagus bacaan Qurannya lebih banyak lagi. Tapi kalau Allah nggak izinkan ngomong, gimana? Yang ketiga, manusia tidak suka berterima kasih, tidak suka bersyukur. Betul nggak? Betul. Ini surat 31 ayat 32. Kenapa sih kita merasa nggak perlu berterima kasih lah, nggak perlu bersyukur sama Allah? Kenapa kebanyakan manusia berpikir demikian? Karena dia merasa sudah mendapatkan itu. Nah, itu dia betul jawabannya. Surat 28 ayat 100.000. Betul, 100.000. Udah apa pajak? Karena merasa Hasil dari upaya sendiri. Ya, ini surat 28 ayat 78, surat 39 ayat 49. Kalau surat 39 ayat 49 itu semua aku dapat karena kepintaranku. Ngapain saya bersyukur? Kan banyak orang begitu kan? Wah, alhamdulillah ente sukses sekarang. Iyalah, kerja pagi siang sore kok. Gimana lagi? Kok bisa sukses? Ya lu maaf, saya kan kursus di sana mas, gitu loh. Ikut mentornya si ini loh. Ada nggak yang begitu? Banyak. Apa lagi? 4. Manusia itu kikir, pelit, suka mengeluh. Benar nggak? Ini pasangannya nih, kalau udah suka ngeluh sudah pasti pelit lah udah. Ya udah rumus ini rumus. Ya kalau kikir suka mengeluh ini banyak nih, surat 9 ayat 75 sampai 77, surat 70 ayat 19 sampai 21. Kenapa manusia pelit? Ini minuman kenapa saya nggak kasih ke mereka minum? Karena punya saya. Karena merasa ini punya saya. Karena punya saya. Banyak nggak yang bilang begitu? Ini hak jerih saya, hak jerih payah saya. Saya nabung-nabung 5 tahun buat beli mobil. Ente mau pinjem-pinjem, ada nggak yang ngomong gitu? Iya. Ini punya saya, handphone ini punya saya nabung nyicil-nyicil segala macam. Enak aja ente mau minta-minta, benar nggak? Ini istri saya, ini saya kejar-kejar nih. Emang istri kan ente coba hak guna apa ya? Hak mengimami saja. Salah bahasa nanti. Karena kalau dia meninggal duluan nanti nggak ngikut mas, nggak mungkin. Aku cinta mati sama kamu, begitu dikubur ngikut sana nggak mau, iya kan? paling sebentar lagi. Iya, habis itu dia. Cari lagi. Oh, dia ngomong ya, bukan saya. Siapa ini? Oke. Nih, 4150 ayatnya. Hadali, ini hak saya, ini punya saya. Kita kalau punya sikap-sikap kayak begini, otomatis akan mengganggu kehidupan dunia. Sehingga ini semua kalau dikonekin dengan konsep hidup, konsep rezeki dan lain-lain, ini bikin apa tuh? Bikin rezeki kita seret. Kita udah sama-sama paham rezeki itu sudah dijamin Allah, rezeki sudah dijamin. Surat 11 ayat 6, surat 29 ayat 60. Udah dijamin. Tapi kalau kita punya kelakuan kayak gitu, rezekinya terbuka apa enggak? Ya kan? Rezeki sudah dijamin. Ini anggap nih, ini gambar. Ini paralon, ini keran. Keran gambarnya di mana kerannya? Ya. Oke. Kerannya baru, Pak. Paralonnya baru.
Kira-kira pas dibuka airnya nggak keluar atau cuma begini-begini doang, yang disalahin kerannya atau peralonnya? Yang disalahin biasanya nyalahin keran apa bukan? Kerannya. Apa iya nyalahin kerannya? Nggak mungkin, kerannya baru. Pernah nggak ada tukang atau yang punya rumah gitu nggak keluar airnya tuh ganti kerannya? Ada nggak yang ngomong begitu? Nggak ada nggak? Nggak ada. Kalau di keran nggak ada. Karena bukan ininya, ini mah udah dijamin ya kan? Yang harus diperiksa adalah Atasnya. iya, ada airnya nggak di tandonnya, benar nggak? Iya kan? Iya. Benar nggak? Saya dapat 100.000 kemarin dari Ustadz Lukman pagi-pagi. Oke? Jadi kalau kita punya keran air, Oh yang dapat apa Ustaz? 3 ayat 8 itu Sarkawi dapat. Oke? Kalau kita punya keran udah dibuka airnya nggak keluar, masa kita nyalain kerannya? Benar kan? Iya. Kita nyalain tandonnya ada airnya enggak? Tandon ini juga bukan tandonnya yang salah, tapi sumber airnya di bawahnya nih. Ya nggak? Ada airnya enggak? Airnya dari sini dibawa naik ke atas, benar nggak? Jadi mungkin nggak kita nyalain, jangan-jangan tandonnya nih, jangan-jangan pipanya nih, jangan-jangan kerannya nih, jangan-jangan memang nggak ada airnya di sini. Gitu. Tapi airnya banyak Pak, tapi nggak keluar. Nah, jangan-jangan pompanya nih, ya kan gitu. Kita nggak pernah nyalain kerannya. Inilah konsep kehidupan, konsep rezeki. Rezekinya udah Allah jamin, tapi kenapa rezekinya nggak naik ke tandon sini? Jangan-jangan punya sifat-sifat kayak begini, yang bikin rezeki Allah nggak turunin, benar nggak? Makanya ini saya bilang tadi ini harus dikonekin. Ini jangan-jangan Tuhan kita selama ini yang merusak konsep kehidupan kita. Selama ini kita bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi alamin. Ternyata di samping itu kita punya Tuhan-Tuhan lain. Apa? Nafsu, berhala, merasa jagoan sendiri, merasa punya saya. Ini kan saya kerja. Bu bisa jualan bawang sampai sukses. Iya kan saya usaha dari tahun berapa, Bu? Kan bisa begitu ngomongnya. Ya kan? Jangan lupa sisipkan Allah di sana. Sisipkan Allah di sana semuanya atas izin Allah. Nah, ketemu nggak jadinya? Kenapa rezeki hari ini seret? Ya jangan-jangan masih punya Tuhan lain yang bikin sikap kita kayak begini, ngebantah melulu, lemah, nggak suka bersyukur, pelit, ngeluh sama sini. Oke, wah rezekinya banyak, dapat rezekinya banyak nih. Pas dibuka kerannya banyak, cuma daya tampung kitanya kecil, sehingga dapat banyak nggak? Ini yang Ustadz Lukman bilang, bukan rezekinya yang sedikit, tapi hatinya yang sempit. Enggak Ustadz, tempat tampungannya besar. Tempat tampungannya besar, bisa nampung banyak. Tapi kok seakan-akan kurang. Ini yang disebut nggak berkah. Makanya bolong kemana-mana. Dapat duit banyak, rezeki banyak, sampai luber-luber, tapi sebentar-sebentar masuk rumah sakit, berobat, sebentar-sebentar ketipu, sebentar-sebentar ya macam-macam lah, ya kan? Bisnis gagal, dagang gagal lagi, kerjasama dibawa kabur, nggak berkah. Jangan lihat kemana-mana, lihat. Jangan-jangan kita punya sikap yang kayak begini, ini minimal ya, masih banyak loh ini, masih banyak. Kan kalau mau dibahas ini doang aja sampai sore ya, apalagi kalau sifatnya manusia. Ya, manusia itu kalau lagi butuh, minta tolongnya, datangnya, sampai nunduk ya, Allah sampai dikul, Pak, tolongin saya Pak, bener nggak? Iya. Bener nggak? Tapi kalau udah ditolong, galakan dia, bro, kapan balik? Elan duit segitu aja, itu bulan depan lah, galakan dia, bener nggak? Ada nggak di Quran ayat kayak gitu? Ada nggak? Surat 6 ayat 63, coba baca. 6 ayat 63.
katakanlah, siapakah yang dapat menyelamatkanmu dari bencana di darat dan di laut, yang kamu berdoa kepadanya dengan rendah diri dengan suara yang lembut. Nah, tuh, kalau lagi susah, mintanya rendah diri dan lembut. Tolonglah, Bismillah, tolonglah, Insya Allah, benar tuh. Tapi kalau udah ditolong, ayat 64-nya. Katakanlah, Allah menyelamatkan kamu dari bencana itu dan dari segala macam kesusahan. Kemudian kamu kembali mempersiapkan. Udah beres aja, udah ini aja, berlaku lagi. Ya nggak? Ini kita bukan kemana-mana. Ini kita. Makanya kalau bisa melawan ini, selesai. Bisa ngelawan ini tukang bantah. Gimana caranya? Makanya saya ditanya, gimana caranya supaya saya nggak bantah? Ya jangan ikutin ini. Udah selesai, kan nomor saya itu aja. Kalau disuruh datang jam 9 pagi, tapi kan lah, selama masih ada tapi kan, itu pasti ada sesuatu yang. Tapi kan di rumah saya masih harus ngurusin cucian, masih ngurusin anak segala macam. Nah itu kan masih bantah, masih ada nafsu. Ayo baca Quran setiap hari. Nah, kalau setiap hari 1 juz setiap hari, tapi kan nah, masih ada ini. Terus gimana supaya kita kuat? Supaya jangan lemah. Ya, mendekat sama Allah lah. Jangan mendekat sama berhala. Jangan merasa kuat karena punya duit. Banyak orang yang begitu gajian happy, begitu akhir bulan stres. Ada nggak? Nah inilah yang disebut abang sayang. Kalau abang ada uang, abang sayang. Kalau nggak ada uang, abang tenang. Ngeri kan? Kayak gitu. Berarti Tuhannya siapa? Uang. Kalau kita mau bersyukur, gimana caranya supaya bersyukur? Jangan pernah merasa upaya saya. Selesai sudah. Ciri-ciri orang bersyukur gimana caranya? Kok bisa online? Ya karena izin Allah. Bukan karena kita punya wifi. Benar nggak? Terus gimana supaya nggak kikir, supaya nggak pelit, supaya nggak ngeluh? Ya jangan pernah ngaku ini punya saya sudah. Jadi kalau diminta, nih kasih aja. Kok main kasih aja? Memang bukan punya saya. Tapi konsep memberi juga nanti ada rumusnya sendiri. Iya, konsep membeli ada rumusnya sendiri. Memberi jangan asal-asal ada uang di kantong 5 juta di jalan, oh bukan punya saya, bagi-bagi begitu aja. Minta dulu, ada caranya lagi. Ya, ada caranya lagi. Ada surat 17 ayat 29, surat 25 ayat 68. Banyak itu nanti kita bisa bahas sendiri. Kalau dibahas sendiri, ini bisa sejam sendiri lagi nanti. Jadi jangan mentang-mentang, ini kan bukan punya saya, langsung disebar begitu aja. Kita dulu, ada caranya. Bahkan Utsman bin Affan saja, Ali bin Abi Thalib saja mau sedekah semuanya, Rasulullah bilang nggak boleh. Paling banyak berapa? Setengah. Tetap ada kewajibannya. Kalau pakai dalil wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Kejarlah akhirat dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Jangan dilupain. Jadi jangan dihabisin semua. Tetap ada hak kita buat kita nikmati, buat ngasih istri, ngasih anak, ngasih orang tua, menyenangkan mereka. Jadi jangan mentang-mentang gajian 10 juta. Oh bukannya saya langsung sebar gitu. Kontrakan nggak kebayar, repot, bener nggak? Jadi ada caranya, tata cara memberi juga ada caranya. Terus nanya siapa kalau mau memberi dengan cara yang baik? Nanyanya ke siapa? Nanyanya ke pakar pengaturan keuangan atau ya ke Quran saja cukup sudah. Ya kan? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang punya ilmunya. Ilmunya dasarnya dari Quran, tanya dulu dari Quran. Nanti kalau soal udah diatur, oh ini ya yang kita pakai nih. Bagaimana cara memanagenya? Nah, itu urusan dunia. Tanya sama pakar pengatur keuangan. Silakan. Ke Allahnya kagak, ke Al-Qur'annya enggak, tapi ikut kelas pengatur keuangan. Begitu datang ke pengatur keuangan, oke, saya mau aturin uangmu. Kamu punya uang berapa? Enggak punya uang. Apa yang mau diatur? Itu kan? Ya kan? Orang yang datang ke pengatur keuangan adalah orang-orang yang sudah punya uang. Kalau nggak punya uangnya apa yang mau diatur, Pak? Beruang. Ya kan? Ya. Itu. Jadi sebelum punya apa-apa datang ke Allah dulu. Allah nanti ajarin surat 27 ayat 29, surat 25 ayat 60. Yang 3, 4,
65, 66 ya, atau 67 lah, 67 atau 68 ya. Jangan berlebihan, jangan terlalu pelit, jangan terlalu pelit, jangan terlalu royal, nanti kamu tercela. Orang yang hamba Allah ini bersedekah semampunya, pertengahan, tidak berlebihan, tidak pelit. Jadi nggak boleh. Ya, ini ada ketemu benar nggak? 25, 67 atau 68? Ini bukan 27, 17 maksudnya. 17, 29. Berapa Bu? Benar nggak? 67. Dan orang-orang yang apabila membeli dengan harta, Ya. mereka tidak berlebihan. Itu berapa? 67 atau 68? 67. 67. Dan tidak pula pikir. Nah, Dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. iya. Masih belum terlalu definitif ya, belum terlalu jelas ya. Signifikan. Belum signifikan. Nanti dijelaskan lagi di mana? Di surat 2 ayat 219. Itu ada di Al-Qur'an, semua ada. Yang harus kita penuhi adalah kebutuhan, bukan keinginan. Selebihnya silakan sedekahin. Oke? Ini bagaimana kita mengkoneksikan antara mengenal diri, mengenal Tuhan kita, sama konsep kehidupan yang sudah kita bahas 4 minggu kemarin, 4 pertemuan. Clear ya? Jadi kenapa rezeki kita belum lancar? Ya jangan-jangan kita punya Tuhan lain yang terrefleksikan dari sifat-sifat kita. Jadi jangan lihat sifat orang. Rezeki saya seret gara-gara Bang Agung nih, nggak begitu. Nggak bakalan bisa begitu. Oke? Nah, sekarang kalau ini udah dipahami, kalau ini udah bisa kita pahami, ini semua yang akan kita jadikan modal buat pulang. Ini semua yang akan kita jadikan modal buat pulang. Apakah kita pulang dengan kondisi masih suka bantah? Apakah kita pulang masih dengan kondisi yang lemah, nggak punya modal, nggak punya amal dan lain-lain? Apakah kita pulang dengan kondisi tidak bersyukur? Sementara yang dipanggil adalah ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ridho dan Allah meridhoimu. Ridho itu kan ikhlas, bersyukur sudah. Benar nggak? Oke, apakah kita mau pulang ke Allah masih dalam kondisi pelit, ngumpulin semua? Sementara Allah bilang apa? Sayyitawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Allah akan kalungkan semua yang kamu pelit-pelitin itu di hari kiamat. Surat 4 ayat 180. Surat 3 ayat 180. Coba. Ini yang kita mau pelajari. Ini yang selama ini kita pelajari, yang akhirnya nanti jadi modal pulang. Dan banyak orang yang mengabaikan soal pulang. Banyak orang datang ke saya, Mas, saya punya masalah di dunia. Solusinya satu, pulang, temui orang tuamu. Minta ridho sama dia. Minta ridho sama orang tua. Ada gengsi nggak Pak? Ada, apalagi orang tuanya nggak bisa diajak, nggak asik lah misalnya gitu ya. Beda keyakinan, beda pendapat dan lain-lain. Selama ini kita nggak akur dan lain-lain. Oh saya sudah banyak belajar ilmu, tapi kok saya masih hidup dengan kehidupan ya, masih bingung dengan kehidupan dunia. Pulang kemana? Pulang ke Al-Quran. Kita terlalu banyak baca buku orang-orang pintar tapi lupa baca Quran. Betul nggak? Betul. Pulang ini penting. Dan berapa banyak orang yang selesai masalahnya setelah pulang ketemu orang tuanya, cuma minta ridho, selesai. Pulang nih ke sifat-sifat asli kita yang harus kita lawan nih. Jangan ini nih asli kita nih, sifat asli kita lawan. Jadi kalau ditanya kenapa saya masih bermasalah, pulang. Mungkin kamu pelit. Oh iya, memang saya pelit. Orang itu harta saya kumpulin sendiri-sendiri buat nikmatin saya sendiri. Cukup. Jadi pulang ini kata-kata yang sederhana, tapi sebetulnya banyak manfaatnya. Dan kita semua pasti pulang. Pasti pulang. Rezeki banyak tapi nggak berkah, bocor sono sini, pulang. Jadi jangan nyalain keadaannya, dulu sih sakit, kamu sih makannya sembarangan, akhirnya jadi salah-salahan suami sama istri. Ayah sih boros, punya duit sedikit ganti motor. Istrinya juga sama, kamu langsung beli skincare buat 16 tahun stok. Macam apa? Keburu kadaluarsa. Iya kan?
Pulang kemana? Pulang ke ilmunya Allah, pulang ke Al-Quran. Tanya sama yang punya ilmunya. Tanya yang punya ilmunya. Ilmunya di mana? Ada di Quran. Oke? Sudah siap belajar pulang? Saya cuma mikir begini. Coba baca dulu surat Abasa, surat 80 ayat 23. Surat 80 ayat 23. Ini pembahasan yang harus dilakukan, tapi nggak enak, betul-betul nggak enak. Sekali-kali Ayat 23. sekali jangan manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Tuh, kalau lama yakdima amar. Jangan gitu. Kita ini jangan-jangan belum melakukan apapun yang diperintahkan Allah. Udah ngangkat beras, tapi belum dianggap, belum diterima karena niatnya salah. Udah sedekah ngasih jadi orang tua asuh, tapi dia nggak dianggap karena kita tujuannya salah. Ya, kalau lama yakdima amar. Jangan-jangan kita belum melakukan apa-apa. Jangankan urusan besar-besar, mau urusan kecil aja, lanjutin ayat 24. Tapi ini nggak berniat menyinggung siapapun. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanan. Nah, sudah, urusan kecil aja. Kita makan kadang-kadang nggak juga pikir-pikir tuh, asal hajar aja. Halal haram kita nggak pikirin. Bener nggak? Mau ngomongin ngangkat beras, belum dianggap. Bisa jadi belum dianggap apa-apa orang sama makanan kita aja, kita nggak peduli kok. Halal haram, baik buruk, kita nggak peduli. Coba kita mikirin yang besar-besar, mau sedekah miliaran, mau bantu anak yatim, berapa pondok sudah Bekasi ini? 101, hampir 20 ton kayaknya ya. Amin. Iya, 20 ton itu banyak loh. Tapi kita masih mengabaikan hal-hal kecil, salah satunya apa? Fal yang zuril insanu mimma ila ta'am. Fal yang zuril insanu ila ta'am. Sama makanan kita aja kadang-kadang kita nggak peduli. Bagaimana kita mau pulang? Kita berani ngadep Allah pulang gitu ya, dalam kondisi kayak begini gitu. Saya harus cerita sedikit. Salman Al-Farisi itu, Salman Al-Farisi waktu Allah turunkan surat 15 ayat 43. Salman Al-Farisi loh ya, sahabat Rasul. Begitu turun surat 15 ayat 43, 3 hari nggak pulang dia. 3 hari nggak nongol. Coba lihat ayatnya. Dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka pengikut setan. Dalam kurung pengikut setan itu kan tambahan para mufasir. Ya. Tapi kalau nggak pakai dibaca dan sudah pasti jahanam lah, jahanam tempat kembalinya mereka. Mereka itu kan bisa jadi nunjuk kita kan, mereka. Kalau ibu yang nunjuk mereka, nunjuk saya. Sehingga Salman Al-Farisi jadi berpikir, waduh, jahanam tempat saya kembali. Pertanyaan saya, apakah kita semua berjalan menuju surga, apa berjalan menuju neraka? Saya harus jawab apa adanya dulu. Kita semua berjalan menuju neraka. Dalilnya surat 19 ayat 71. Ya. Ayo. Dan kemudian 70. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. 71-nya. Dan tidak ada seorang pun di antaramu melainkan mendatangi mereka itu. Nah, neraka itu. Tidak ada seorang pun di antara kamu termasuk saya yang tidak mendatangi neraka. Berarti kita semua jalan menuju neraka. Ayo. Enak hidup Pak. Kita ini semua berjalan menuju neraka. Baru ayat 72-nya Allah hiburnya di situ. 72-nya. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang diselamatkan. Kita jalan dulu menuju neraka sampai gerbang baru diselamatin. Kalau kita diselamatin Pak, kalau kita nggak diselamatin nyemplung sudah ke situ. Benar nggak? Kita terusin lagi surat 7 ayat 46.
wa bainahuma hijab. Dan di antara keduanya penghuni surga dalam kurung penghuni surga dan neraka ada tabir dan atas araf dan Ya, di antara penghuni surga dan penghuni neraka ada hijab, ada tabir. Ada tabir ya, penghuni surga, penghuni neraka. Kita lihat, lanjutin Mas ayatnya Mas. Dan di atas araf dalam kurung tempat yang tertinggi ada orang-orang yang saling mengenal masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, salamun. Oke, yang di atas atap alal a'rafi rijalu ya'rifuna kullam bisimahum. Ada anak-anak, ada orang-orang yang saling mengenal dengan tanda-tandanya. Jadi mereka sesama penghuni surga memanggil dengan salamun alaikum ya, ada di atas. Jadi penghuni surga ada di atas, penghuni neraka ada di bawah, mereka ada hijab. Tuh lanjutin aja. Nanti pandang-pandang Ustaz. Salam sejahtera. Mereka belum dapat masuk tetapi Nah, lihat di ujung ayatnya, mereka belum dapat masuk. Udah masuk surga belum? Belum. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Mereka belum masuk, tapi pengen segera masuk. Penghuni surga itu belum masuk. Ayat 20, ayat 47-nya. dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka. Oke, stop sampai situ. Di atas tempat tinggi belum masuk, baru pengen masuk. Wa idza surifat absaruhum, jika pandangannya dibelokin ke penghuni neraka. Berarti bisa lihat kan? Bisa. Iya. Kita belum masuk surga. Kita itu kalau apa? Ilustrasinya. Iya. Kalau kita gimana ya? Ini ilustrasinya. Ini di tempat tinggi nih, A'raf ya. Ini nar. Masih nunggu di sini. Belum masuk surga. Tapi udah bisa lihat penghuni neraka. Makanya kalau lihat perjalanan kita di ya ini dia. Oke. Kalau lihat perjalanan kita di kalau lihat perjalanan kita di akhirat nanti, mulai dari barzakh ya. Dari barzakh ke mana? Mahsyar ya. Habis mahsyar ke mana? Mizan. Oke? Sirat. Neraka dulu nanti. Belum surga. Iya. Ya, perjalanannya. Ya. Mizan, sirat, baru neraka. Kita semua kesini dulu. Makanya 19, 70, 71 tadi. Kita semua mendatangi ke sini. Baru dibelokin nanti yang ke surga ke sini. Kumpul di danau Kautsar. Kontoro, bukan Kautsar di dalam. Kautsar di dalam surga. Ada namanya danau Kontoro. Jembatan. Ya, jembatan Kontoro, danau Kontoro. Di situ ada danau, kumpul di situ. Nah di sini nanti tengok-tengokannya nih sama penghuni neraka. Tapi kan jalurnya ke sini dulu. Baru diselamatkan orang yang bertakwa ke surga, ngumpul di danau Kontoro. Baru di sini berlaku surat 7 ayat 43. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Lalu kami angkat rasa benci di antara penghuni surga. Jadi belum masuk surga rasa kan masih ada yang kesel-keselan sesama penghuni surga, ada nggak? Ada. Dulu waktu Ali bin Abi Thalib mau diangkat jadi khalifah, Utsman bin Affan mati dibunuh. Kan perang itu. Pengikutnya Siti Aisyah sama pengikutnya Ali bin Abi Thalib. Mereka punya rasa kesel. Sampai akhirnya Siti Aisyah konferensi pers lah di depan pasukannya itu yang berperang terus disuruh berhenti. Ketidaksepahaman saya dengan Ali bin Abi Thalib adalah ketidaksepahaman seorang ibu dengan anak, ngomongnya begitu. Baru setelah itu rasa bencinya dicabut di sini nanti di danau Kontoro. Mungkin ada yang kesel-keselan. Nanti begitu masuk surga rasa benci udah hilang. Kenapa? Karena dicabut di sini. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Lalu kami maafi sudurihim min ghillin. Kami cabut rasa benci di dalam hati mereka. Nah, kita kenapa belajar ini? Kita hidup di dunia berapa tahun, Mas?
Perkiraan antum hidup berapa tahun? Saya hidup berapa tahun? Anggaplah saya hidup 60 tahun gitu ya. Anggap 60 tahun. Anggap. Berarti saya sisa 17 tahun lagi. Ya kan? Pak Ustadz 63, terus sisanya berapa lagi? 20 lagi. Oke? Kita hidup di dunia ini 60 tahun. 60 tahun itu sebentar. Kalau pakai surat An-Naba ayat terakhir, apa katanya? An-Naba ayat terakhir ayat 40. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulu ya laitani. Bukan itu, salah. Bukan yang itu. An-Nazi'at ayat 46 berarti. Yauma ka'annahum yauma yarunaha lam yalbasu illa asiyatan aw duha. Cuma antara duha sampai sore doang. Cuma segitu doang. Kenapa kita hidup 60 tahun? Nah, di mahsyar saja berapa tahun? 1000. 1000. Satu hari di. Ya kan? Di sini kan ada yang sebut 50.000, Mas. Ya kan? Ada yang berapa? Oke lah, kita pakai standar yang 1000 aja. Kita hidup 60 tahun di sini, ngantrinya 1000. Setara dengan 1000 tahun. Kenapa? Karena kan nunggu giliran di apa itu namanya? Di ngantri persidangan atau kan? Semua datang sendiri-sendiri. Surat 19 ayat 95. Surat 6 ayat 94. Semua kita datang sendiri-sendiri. Ayo siapa yang ke kamar mandi kalau malam sendirian takut minta ditemenin. Kita nanti datang menghadap Allah di persidangan Allah yang sebegitu mengerikannya sendirian. Wa kulluhum ati yaumal qiyamati farda. Wa laqad ji'tumuna furada. Dan pasti kamu mendatangi aku sendirian. Sendirian. Lalu kenapa kita harus belajar ini? Yang kedua, ada masa di sini. Masa di sini, ya. Ini ada masa dibukanya semua aib. Siapa yang dibukain aibnya? Aib orang yang berdosa. Makanya salah satu doa kita apa? Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah. Wa la tuhzina, jangan hinakan kami di hari kiamat. Ini surat Ali Imran ayat 193. 100.000. Ya, tidak. Ya. 193, 194 ya. Surat 3 194. Rabbana wa atina ma wa'adtana wa ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah. Jangan hinakan kami di hari kiamat. Ini di sini nanti nih dibuka semua videonya, semua orang bisa lihat. Sampai orang yang dihinakan tersebut sampai ngomong begini, ya Allah udahlah, buru-buru masuk neraka aja lah, saya nggak sanggup dihinakan kayak begini. Coba ngeri nggak? Saking malunya dibuka detik per detik, Bu. 60 tahun hidup saya dibuka, nggak ada yang tertutup. Semuanya dibuka. Nggak bisa diedit lagi sama Bang Agung. Bang Agung nanti bagian ini tolong hapus ya. Ganti sama ini, nggak bisa. Sampai mereka yang dihinakan Allah dibuka aibnya sampai ngomong begini, ya Allah segerakan saja aku masuk neraka karena aku nggak sanggup menahan malu. Benar nggak? Surat 3 194. Makanya kan salah satu doa kita, jangan hinakan aku di hari kiamat. Lalu kita yang mudah-mudahan termasuk orang bertakwa, dibuka nggak aibnya? Dibuka juga, tapi ke kita sendiri sehingga nggak ada yang tahu. Ya. Mudah-mudahan kita dibukakan untuk kita sendiri. Habis itu Allah kasih rahmatnya, dihapuskan semua dosa-dosamu, silakan jalan menuju surga. Tapi mampirnya ke sini dulu kan? Pertanyaan saya, kalau lagi jalan ke mall, meskipun nggak masuk, lewatin depan lobinya, ademnya berasa nggak Pak? Berasa. Kalau lewat depan neraka meskipun nggak masuk, panasnya berasa. Lewat Bantar Gebang Pak, nggak berhenti lewat doang, daun sampahnya berasa nggak? Berasa. Ini ilustrasi. Makanya kenapa kita perlu belajar ini? Karena tidak ada ketaatan tanpa rasa takut. Wah, orang yang taat adalah orang yang punya rasa takut. Lihat karyawan yang kerja rutin tiap bulan masuk dari Senin sampai Jumat. Kenapa dia nurut? Takut apanya? Takut dipecat, takut gajinya dipotong, benar nggak? Semua kita punya rasa takut. Kenapa kita ngiklan terus-terus? Karena takut dagangan nggak laku, benar nggak? Lalu kenapa kita nggak punya rasa takut sama Allah? Kenapa kita perlu punya rasa takut akan neraka?
Karena kita harus punya ketaatan. Kalau nggak mungkin taat sama Allah kalau nggak punya rasa takut. Makanya ada orang yang ngomong begini, ada nih ini clear. Yang nanya ke saya adalah konsultan pengajaran anak-anak. Dia bilang begitu, kenapa Islam tuh kalau ngajarin nakut-nakutin neraka, kan itu serem. Kenapa nggak ngajarin kebaikan aja? Ya. Saya bilang, Al-Quran itu turun sepaket, Basiro wa Naziro, surat 41 ayat 5. Basiro wa Naziro. Basir adalah berita gembira, Naziro peringatan. Pertanyaannya, kita kalau dapat berita gembira biasanya lupa. Orang kalau lagi happy ingat tobat nggak? Tapi kalau sakit, kalau habis ketipu, doanya panjang. Iya, Ustaz. Nih, baca dulu 41 ayat 5. Jadi mohon maaf kalau hari ini nggak enak, tapi memang ini rasa takut membangkitkan ketaatan. Kalau kita punya rasa takut mau ngaji, kita merasa takut mau ngangkat beras, kita mau punya rasa takut mau sedekah. Kalau nggak punya rasa takut, mana mungkin, Bu? Benar nggak? Kalau nggak punya rasa takut, mungkin nggak bangun jam 3 malam. Nggak mungkin. Kita bangun malam buat apa coba? Kita ngapalin Quran, belajar Quran buat apa? Kita ngangkat beras buat apa? Karena kita punya rasa takut, benarkah? Silakan 41 ayat 5. Dan mereka berkata, hati kami sudah tertutup dari apa yang engkau serukan kepadanya, dan telinga kami 41 itu berapa? 41. Iya benar, bukan Basiro wa Naziro. Bukan ya? Bukan ya? Kok salah sih? Manusiawi, Ustaz. Manusiawi. Ayat 4-nya itu. 4-nya ya? Oke. Basiro wa Naziro. Yang membawa berita gembira dan peringatan. Oke. Tetapi kebanyakan mereka berpaling darinya. Serta tidak mendengarkan. Kita itu kebanyakan enggak mendengarkan, dan yang dikirim duluan kan Basiro. Baru Naziro. Berita gembira dulu, baru peringatan. Urutannya selalu begitu. Orang kena susah dulu atau kena senang dulu? Dia senang dulu. Kalau belum pernah senang, mana tahu dia rasanya susah. Betul nggak? Anak kecil tuh tahu susah nggak? Enggak, dia taunya senang, main aja terus. Meskipun dia jatuh, benjol dan lain-lain, dia pikir dia senang aja terus. Ya? Udah benjol, nangisnya selesai, habis itu main lagi. Ya kan? Gitu. Kita itu dapatnya Basiro duluan, 41 ayat 4. Basiro, baru Naziro. Tapi kita umumnya nggak mau dengar, lupa dan nggak mau dengar. Dapat nasihat nggak mau dengar. Makanya kita belajar jalan pulang. Buat apa? Supaya muncul ketaatan, supaya muncul rasa takut sehingga kita bisa taat. Berita gembira adalah penyemangat, peringatan adalah pengingat supaya kita sadar. Kita nggak mungkin semangat tanpa kesadaran, betul nggak? Orang yang semangat tanpa kesadaran akan hantam kromo, betul nggak? Halal haram hajar, yang penting semangat, kerja terus, bisnis terus, sholat tabrak, bener nggak? Harusnya jam sholat dihajar, karena nggak punya kesadaran. Orang punya kesadaran tapi nggak punya semangat, bisa nggak? Nggak bisa. Sadar sih memang saya harus kerja tapi males bisa nggak? Nggak bisa, makanya sengsara hidupnya. Kita ini harus punya kesadaran dan punya semangat. Makanya diingatkan dengan Basiro wa Naziro. Berita gembira menyemangati kita, peringatan menyadarkan kita. Asik ya? Cerita kedua, Umar bin Khattab. Baca surat 69 ayat 30. Ya. Allah berfirman, tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Nah, Umar bin Khattab dengar ini, fakhuzuhu wa gullu, tangkaplah lalu belenggulah tangannya di leher, begini posisi. 1 bulan sakit. 1 bulan sakit. Ini kita praktekin sama-sama. Begini aja.
Begini. Nanti ketemu ayat lain mukanya ketemu sama lutut begini. Ya coba tahan berapa menit kuatnya? 10 menit. Lah ini kita nanti digeret masuk nerakanya begitu posisi. Udah masuk neraka apa belum itu? Belum. Tangkaplah dia, belenggu, baru masukin ayat 31-nya, baru masukin ke neraka, baru dan lain-lain. Belum lagi kalau posisinya kayak gini, 75 29. Apa? Dan berraut betis kiri dengan betis. Oke, coba ibu berdiri, rapetin begini, tahan berapa menit? Terus tangannya begini, coba tahan berapa menit coba? Dan kita posisinya begitu, belum masuk neraka. Belum lagi posisinya begini, terus ditarik ke bawah. Nah, itu posisi kita. Tapi mukanya ketemu sama lutut. Umar bin Khattab satu ayat ini sakit 1 bulan, 30 hari, ketakutan. Kita takut. Bahkan ada orang yang kita kenal nantang malah, mendingan saya masuk neraka aja dah, bareng sama artis-artis. Ada nggak yang ngomong gitu? Ini orang-orang sombong yang dia nggak paham. Dan ada orang-orang sombong yang kemarin ada orang yang sering menghina Islam gitu ya, menghina Al-Quran dan lain-lain. Lalu kena COVID sampai pasang infus dan lain-lain. Sempat ditanya nih, sempat dibilang wah mati nih kayaknya nih orang gitu. Saya bilang enggak, ini orang umurnya panjang. Tahu dari mana? Al-Quran lah. Al-Quran surat 3 178. Surat 3 178. Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka dan bagi mereka azab yang menghina. Ya. Dipanjangin umurnya supaya dosanya makin banyak. Makanya betul, ternyata dia betul kan sehat lagi sekarang udah. Begitu dia posting dia kena COVID dan lain-lain, orang bilang mati nih. Belum, saya bilang umurnya belum nyampe. Umur baru 30-an, belum, ini pasti panjang. Dalilnya apa? La yasabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Dipanjangin umurnya, mereka pikir baik buat dia. Padahal annama numli lahum liyazdadu isma. Sesungguhnya dipanjangin umurnya supaya dosanya ditambah-tambahin. Walahum azabum muhin. Nanti mereka dapat azab yang menghinakan di sini. Enak. Jadi sebetulnya kalau baca surat An-Naba yang 40 ayat 40 kan, mereka bilang kalau tahu begini mendingan kita jadi pasir aja. Iya kan? Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulu ya laitani kuntu turaba. Kalau gini mendingan saya jadi pasir aja lah. Enggak usah jadi manusia, Pak. Karena perjalanan kita 60 tahun di dunia, 70 tahun di dunia, 100 tahun di dunia itu enggak ada apa-apanya. Di mahsyar saja, di barzah aja kita enggak tahu berapa tahun. Rasulullah SAW saja di barzah sudah berapa tahun? 1400 tahun lebih, benar nggak? 1400 tahun. Belum lagi kalau dari zaman Nabi Adam. Siapa orang yang berdosa pertama kali di dunia? Zaman Nabi Adam. Membunuh saudara kandungnya sendiri, ya kan? Nah, berarti dia udah berapa ribu tahun tuh sampai sekarang coba di barzah. Dan di barzah ini ada hukuman? Ada azab kubur. Berapa ribu tahun sudah pasti. Nunggu sampai dibangkitkan. Barzah itu lama, kita nggak tahu. Jadi jangan pernah berpikir umur saya 60 tahun. Di sini nggak tahu berapa tahun. Di sini udah jelas minimal 1000 tahun. Dan ternyata nih juga mengerikannya neraka. Ini cerita sedikit. Cerita pertama, Nabi Ibrahim waktu dibakar
Lalu Allah bilang, kalau di Al-Quran cuma bahasannya begini kan, ya narukuni bardau wassalaman ala Ibrahim. Ayatnya cuma begitu doang. Wahai api, jadilah dingin agar Ibrahim selamat. Kan gitu kan? Kesannya ringan ya. Tapi kalau baca di kitab-kitabnya para ulama, omongannya nggak begitu. Allah bilang gini, kalau sampai Ibrahim luka, maka aku kembalikan seluruh api di dunia ke neraka jahanam. Tahu apa yang terjadi? 3 hari api hari itu dingin semua. Jadi bukan cuma Nabi Ibrahim dibakar nggak mati, bukan. Ibu-ibu mau masak nggak ada api, nggak bisa masak air 3 hari. Nabi Ibrahim dibakar sama Namrud cuma beberapa jam, tapi apinya takutnya 3 hari, Pak. Api aja takut balik ke jahanam. Masa kita kepengen masuk jahanam? Benar kan? Silakan baca kitabnya para ulama. Ibu-ibu mau masak, kok nggak mateng-mateng, dingin apinya. Api ketakutan. Karena Allah ancam, aku kembalikan semua api di dunia ke neraka jahanam. Nah, di neraka jahanam, di jahanam sendiri, ternyata ada sumur. Ada sumur yang kalau tutupnya dibuka, jahanam kesakitan. Lantas bagaimana kita? Bagaimana orang munafik fi darkil asfal, di kerak neraka jahanam? Ya kan? Jahanam saja kalau sumurnya yang di bawahnya itu dibuka, dia kesakitan. Bagaimana manusia, Pak? Makanya kalau baca surat apa itu? Wailu likulli humazatil lumazah. Ya. Iya kan? Neraka apa yang dijelasin di situ? Wailu likulli humazatil lumazah. Mukodah. Mama adrok kamal. Hutoma. Neraka hutoma. Neraka hutoma itu, Pak, kalau dibakar di kaki, meledaknya kepala di kepala. Jadi kaki yang dibakar, kepala yang meledak. Kan mengerikan. Neraka jahanam saja takut sama sumurnya dia sendiri. Jadi kita bikin pelajari ini semua supaya muncul ketakutan. Cerita pertama soal, cerita keduanya ini sumur. Cerita pertamanya api aja dingin 3 hari. Coba kalau sekarang api dingin, Bu, mau masak bagaimana? Iya kan? Mau mandi air hangat nggak ada. Bisa bikin kopi ya? Bisa bikin kopi. Ini semua kita pelajari buat apa? Buat munculin ketaatan. Supaya kita punya rasa taat. Kita itu taat itu karena takut. Karyawan takut dipecat, makanya taat. Disuruh datang jam 6, datang jam 6 dia. Takut dipotong gaji harian, makanya datang sebelum jam 6 pagi. Iya kan? Suami takut dikunciin pintu sama istrinya, pulang sebelum maghrib, ya. Ada yang begitu, ada. Kalau jomblo, yang belum ada jomblo mah. Ya kan? Oke, ini saya hapus dulu ya. Sekarang saya harus sampaikan, ternyata manusia tentang akhirat, tentang pulang, tentang kembali ke Allah itu terpecah menjadi 3. Terpecah menjadi 3. 1, orang-orang yang mendustakan, nggak percaya sama akhirat. Mereka bilang apa? Surat 6 ayat 29. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Kita cuma hidup di dunia doang, nggak bakalan dibangkitin. Ini orang udah gak percaya, orang-orang ateis. Oke? Ini nggak usah dibahas lah, ini udah pasti bahan bakar api neraka. Kita ada di sini nggak? Mudah-mudahan. Kita percaya semua ya. Percaya pasti mati dan pasti dibangkitkan, pasti ada hari mahsyar, pasti ada mizan, pasti lewat sirat, pasti ada neraka dan pasti ada surga. Meskipun kita belum pernah lihat sama sekali. Oke, clear ya? Kita bukan di sini. Orang-orang yang mendustakan, nanti akan diledek sama Allah di ayat 30-nya. Coba baca. Ini lucu nih. Lucu.
Saking nggak enaknya bahasannya. Tenggorokan saya juga. Kalau Ustaz ada 30-nya. Ya 30-nya. Tenggorokan saya tadi udah tercekat duluan. Sampai susah ngomong. Itu tanda bahwa tubuh sendiri nggak terima sebetulnya. Jangan sampai begitu, jangan sampai begitu, jangan sampai begitu. Coba ayat 30-nya. Walau taro in wuqifu ila rabbihim. Dan seandainya kamu melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya. Oke, ya jika kita saja nanti melihat orang-orang yang mendustakan hari akhirat ketemu sama Tuhannya. Apa Allah bilang? Bukankah kebangkitan ini benar? Nah, alaisa hadza bil haq. Benar kan? Ente dulu nggak percaya, bener kan? Ya, diledek gak tuh? Iya. Dulu lu nggak percaya, bener kan? Kejadian sekarang kan? Kita kalau sama teman begitu nggak? Iya. Jangan lewat sono, di sono macet. Kejadian tuh. Besoknya datang, kan gue udah bilang apa? Bener kan macet kan? Bener nggak? Jadi Lu nggak ini percaya? ayatnya Iya. Ya, alaisa hadza bil haq. Terus ngaku nggak dia, Bu? Apa? Qalu bala wa rabbina. Iya betul. Ya ya. Iya betul. Tapi bisa mundur nggak? Nggak bisa mundur, Pak. Qalu bala wa rabbina. Fazuqul azaba bima kuntum takfurun. Udah rasain aja tuh ajakmu, rasain gitu. Ini orang-orang yang mendustakan nantinya diledek sama. Kita nggak boleh ada di sini. Makanya rukun iman tuh ada 6, harus diimani semua. Salah satunya kan hari kiamat. Yang kedua adalah orang yang mendahulukan dunia. Dunia dibanding akhirat. Ini dalilnya surat 79 ayat 38 sampai 39. 79 An-Nazi'at ayat 38 sampai 39. Ya, wa asarul hayatad dunya, mengutamakan kehidupan dunia. Orang-orang yang mengutamakan kehidupan dunia sampai ibadah saja ditujukan buat ngejar dunia. Ngangkat beras buat apa? Biar lancar kerjaan saya. Sedekah buat apa? Rezekinya. Iya, biar rezekinya lancar. Aktif di GIB buat apa? Semua diarahkan buat biar utang-utang saya dilunaskan. Ngisi kajian buat apa? Biar terkenal, biar apa-apa. Mendahulukan dunia dibanding akhirat. Apa Allah bilang ayat 39-nya? Innal jahima hiyal ma'wa. Neraka lah udah haknya dia. Jahim, neraka jahim. Ada nih neraka jahanam di bawah, neraka jahim atas sedikit. Nanti ada neraka sakor, ada neraka hutomah dan lain-lain. Tingkatan-tingkatannya. Dan masuk neraka itu ternyata bukan pintu ya, Bu. Bukan dibuka pintu, ayo masuk. Ini neraka jahanam. Ini neraka jahim, ini masuknya pintu sini, bukan begitu. Orangnya dilempar dari atas. Dilempar ke atas. Misalnya ini neraka sakor. Orang yang berhaknya masuk neraka sakor nanti disaut, diambil kan masuk sini. Disaut, set gitu. Orang yang lempar lagi, masuknya ke jahim, disaut, set gitu. Nah sekarang pertanyaan saya, dilemparnya saja sudah mengerikan apa enggak? Coba aja praktek loncat dari lantai 2 ke bawah. Iya kan? Ini sana kayak gini bentuknya. Iya, ya digeret ke sini dengan posisi begitu. Jadi bukan buka pintu terus kita masuk, bukan. Kalau surga buka pintu masuk, silakan, bukan dilempar. Ini mah dilempar. Jadi nanti neraka tuh nungguin. Set, nah ini dia, ini warga gue nih, nah, gitu kan. Nah dilemparnya jadi mengerikan ya. Kalau mau tahu dilempar itu mengerikan, naik aja ke lantai 2, pura-pura mau loncat, ngeri apa enggak? Apalagi dari lantai 50. Berdiri aja di pinggiran gedung itu di atas tuh, ngeri nggak lihat ke bawah? Apalagi lempar. Itu baru dilempar doang, baru belum masuk nerakanya, baru dilempar menujunya, udah ngeri banget. Oke? Orang-orang yang mendahulukan dunia dibanding akhirat, fa innal jahima hiyal ma'wa. Neraka jahim tempat kembalinya.
dilempar, nanti tak kerjain tak, masuk sini. Nah, sakor tuh paling Sakor, ringan. paling ringan, iya. Bu Toma sakor tuh, ke bawah makin nggak enak lah, jahim, jahanam terakhir di bawah. Oke, yang ketiga, nah jadi teman-teman semua perbaiki niat nih, ini yang harus jangan sampai salah, karena kalau salah kita masuk neraka juga. Ya, jadi ngangkat beras buat apa? Lillah, demi ridha Allah. Nikah ngejar apa? Lillah juga. Dagang dari apa, Bu? Ridha Allah. Nah, ada untung. Ya kan? Ngurusin online buat nyari apa? Lillah. Ngejar omset BMI nyari apa? Lillah, ridha Allah. Semua harus itu, jangan sampai salah. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Kalau sampai salah niat, nyemplung ke. Nah, yang ketiga, baru orang yang beriman kepada akhir. Ciri-cirinya apa? Takut. Makanya Allah bilang di surat 7:55. Ud'u rabbakum tadarru'an wa coba ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, betul. Ya, berdoalah kepadamu dengan rasa takut dan lemah diri dan terus wala tufsidu fil ardi, selanjutnya ba'da islahiha wad'uhu, dan berdoa kepadanya, meminta kepadanya dengan khaufa wa tama'a, rasa takut dan penuh harap. Ini posisinya kita. Jadi kalau kita nggak pernah berdoa dengan rasa takut, berarti kita masih punya Tuhan-Tuhan lain tadi loh. Ya, yang mungkin salah satunya adalah dunia, hawa nafsu dan lain-lain. Makanya ada ulama yang bilang begini, kalau berdoa nggak bisa nangis, berdoa terus udah doanya sedih aja nggak bisa nangis, jangan-jangan masih punya Tuhan lain, jangan-jangan. Lalu gimana caranya? Introspeksi masing-masing, introspeksi aja masing-masing. Saya nggak bisa menghukumi juga, abang nggak nangis berarti abang nggak beriman ya, nggak bisa, nggak bisa. Jangan-jangan di tempat ramai dia nggak nangis, di tempat sepi dia nangis. Jangan-jangan di tempat ramai dia nangis juga karena keinjak kakinya gitu. Kita nggak tahu. Oke, nah inilah 3 orang yang terbagi golongan mengenai akhirat. Kita ada di mana? Mudah-mudahan kita ada di sini. Berjuanglah untuk ada di sini. Nah, orang-orang yang beriman kepada hari akhir. Nah, sebagai bahan lagi buat munculin rasa takut. Baca surat 7 ayat 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Dan penghuni neraka menyeru penghuni surga. Oke. Limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah direzeki Allah kepadamu. Ya, orang neraka minta sama orang surga, minta air atau minta apa deh yang Allah kasih ke kamu deh gitu loh. Minta, Bu. Kenapa mereka bisa minta begitu? Nih, ayat 51. Yaitu orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-mainan dan senda gurau. Makanya nggak pernah saya bercanda sholat aja, nggak saya bercandain. Saya nggak pernah lagi bercandain sholat, nggak pernah lagi bercandain yang berkaitan dengan agama. Nggak pernah, karena saya takut sama ini. Beberapa hari yang lalu anak saya ngasih meme bercandaan, tapi menyangkut ke agama. Saya bilang jangan, yang ini nggak boleh. Kalau yang ini boleh. Kenapa? Karena takutnya masuknya ke sini. Alladzina takhudhu dinahum la'ibaw wa lahwa. Main-main dan senda gurau doang.
Jadi jangan main-main lah. Kalau urusan syariat, urusan agama, mau sholat, kayak apa, jangan dibercandain lah sudah. Serius aja udah di situ. Bercanda yang lain aja. Bercanda yang lain aja. Ya. Ini orang-orang penghuni neraka. Kalau orang penghuni surga mah ya udahlah. Kita mau bahas udah surga mah enak semua, isinya makan-makan, ketawa-ketawa, minum bareng, ya. Banyak itu baca surat Al-Mutaffifin aja baca di akhir-akhir kan. Wa hitabuhu mis wa mizazuhu min tasnim. Waduh, semua minumannya aja masih disegel baru-baru, enggak ada yang bekas. Ya. Semuanya baru-baru masih disegel. Tapi kalau kita bahas enak-enak mulu biasanya kita lupa dan nggak dengerin. Tapi kalau ini kan kita sampai bisa nangis. Dan ada hadis yang sahih, manusia yang sehari 3 kali minta sama Allah berlindung dari api neraka, maka neraka sendiri nanti bilang sama Allah, hindarkan dia dari aku dari neraka. Makanya kita minta sama Allah, ini as'aluka jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. 3 kali minimal sehari. Surga juga sama bilang begitu. Mereka yang meminta kepada Allah minta surga 3 kali, maka surga berdoa kepada Allah, masukkan dia kepadaku. Jadi ini udah amalan standar nih. Tapi jangan pernah berpikir, saya udah doa ini 3 kali, habis itu nggak perlu lagi ngaji, nggak perlu lagi ngangkat beras. Gak bisa. Islam ini agama paket, semuanya harus dikerjain. Kita udah angkat beras sambil berdoa, ya Allah, ini as'alukal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Angkat begitu sambil istighfar terus kan. Nanti neraka sendiri yang minta, ya Allah jangan masukkan dia kepadaku, jangan masukkan dia ke dalam neraka. Neraka yang minta. Ini ya kayak gini lah. Nggak enak kalau udah bahas begini, tapi harus. Makanya kalau udah masuk ke area sini nggak enak makan, nggak enak minum. Saya baca surat 7 tadi udah kita bahas 19 ayat 70 sampai 71 sampai 72 tadi. Semua kita akan berjalan menuju neraka. Ya, surat 19 tadi kan udah kita baca. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali mendatanginya, kan begitu kan? Ini Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Hari Ahad ada kajiannya Abi Maki, qadarullah nggak bisa hadir. Sakit banget. Bukan karena saya ini ya, saya nggak mau bilang karena ini, bukan. Tapi kejadian itu setelah baca ini. Baca ya Allah, berarti saya ini ngajar Quran, tetap aja jalannya ke neraka. Kita ngangkat berat, jalan tujuan awal kita ya ke neraka, baru nanti dibelokin sama Allah kalau kita bertakwa. Kalau bertakwa loh. Dan takwa itu berat, saya pernah bahas di sini, takwa itu berat. Betul nggak? Takwa itu berat. Jangan berpikir dengan ngangkat beras kita jadi takwa, belum tentu. Kalau pakai surat 49 ayat 3. Takwa adalah ujian hati. Orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah adalah orang-orang yang sudah diuji hatinya untuk menuju takwa. Ujian hati itu berat. Saya pernah contohin di sini coba. Ustadz Fajar kalau saya tabok sekarang, kira-kira rasa sakit di taboknya berapa hari sembuh? Sebentar. Tapi rasa sakit hatinya lama. Bisa sampai mati diingat terus. Begitu ketemu lagi itu yang nabok gue. Pernah nggak orang begitu? Ini ujian hati makanya. Nggak boleh gitu, Ustaz. Berapa banyak orang tua di sana yang bisa nahan lapar buat dirinya sendiri, tapi begitu anaknya bilang, ayah saya lapar, lalu dia halalkan segala cara di luar sana, yang penting anak gue makan. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Banyak. Karena ujian hati ini berat, Pak. Makanya ujian ketakwaan itu berat. Ya, ujian ketakwaan yang paling sifat-sifat orang bertakwa, surat 3 ayat 133 sampai 135. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, sedekah di kala lapang dan sempit. Dharra itu diartikan sempit biar kesannya enggak terlalu berat. Dharra itu sengsara. Sedekah di kala sengsara, coba Bu, gimana coba? Kita lagi sengsara malah sedekah. Orang tetangga, orang dekat kita sendiri nanti akan nyatain, lu lagi susah aja sok-sok sedekah lu, benar gak? Ada yang banyak lagi sengsara aja masih aja sedekah. Banyak gak yang ngomongin begitu? Tapi itulah salah satu ciri orang bertakwa. Belum lagi wal kaziminal ghaiza, menahan marah.
Apalagi kita punya hak marah. Ayah punya hak marah sama anaknya kalau dia nakal, lalu nahan marah. Susah apa gampang? Susah. Apalagi orang itu dulu pernah kita tolong, lagi susah minta tolong sama kita, tiba-tiba dia ngeselin, kita harus menahan marah sama dia dan memaafkan. Wal afina 'anil nas. Susah apa gampang? Susah. Makanya banyak orang yang bilang gua maafin tapi gua nggak lupain. Ada nggak yang ngomong begitu? Ada. Kenapa? Karena orang bertakwa itu susah. Lalu kalau orang maafin tapi nggak lupain, hakikatnya itu dimaafin apa enggak? Jadi jangan pernah bilang gue sih maafin tapi gue nggak lupain ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Apalagi yang mohon maaf yang rezekinya bagus-bagus nih, yang punya usaha bagus-bagus nih. Misalnya punya temen, misalnya Sugeng misalnya gitu ya, Sugeng. Emang dia begitu aslinya usahanya. Misalnya datang ke Bu Yuli misalnya, Bu tolongin saya gini dong. Oke, udah ditolongin. Tapi habis itu Sugengnya belagu, sombong dan lain-lain. Jangan gitu geng, ya nggak boleh. Terus Bu Yuli bilang gini, ya biarin aja ntar dia susah, jangan minta tolong lagi sama gue. Bisa begitu apa enggak? Bisa. Tapi boleh nggak begitu? Dan Bu Yuli tuh nggak gitu. Iya, Bu Yuli nggak gitu. Sugeng yang gitu ya mau. Dalilnya apa? Surat 24 ayat 22. Surat 24 ayat 22. Janganlah orang-orang yang diberi kelapangan berjanji untuk tidak menolong mereka, tetapi maafkanlah. Coba bayangin Pak. Pernah nggak kita dulu dikeselin orang gitu ya, dikeselin orang, lalu begitu kita mampu, orang itu datang lagi. Saya ngajar ini nih, ngajar ayat 1 ayat ini ngajar habis subuh. Ada orang yang baru tadi malam ribut sama temennya. Baru tadi kemarinnya ribut, malamnya orang yang diributin itu yang ngeselin dia minta tolong, Bang. Gue minta tolong ini dong. Terus dia bilang, gue gak mau layan. Paginya, qadarullah kalau izinkan saya ngomong ayat ini. Dan dia, langsung ya Allah, berarti gak boleh dong begitu. Langsung dia, dan itu ternyata berat loh. Ini orang udah ngeselin, lalu dia memaafkan, lalu dia tolongin lagi. Udah sini gue ajarin gini, gue kasih tahu gini. Itu ternyata berat. Makanya takwa itu berat. Apalagi kalau ini kan, dan kami selamatkanlah orang bertakwa. Takwa itu susah. Takwa itu bukan hasil belajar teori, bukan. Takwa itu hasil praktek di dunia nyata, ujian hati. Ya kan? Makanya salah satu ciri iman apa? Salah satu ciri iman, orang yang tetap taat kepada Allah dan Rasulnya meski sudah dikecewakan. Surat 3 ayat 172. Oke, ini teasernya. Kalau minggu depan datang lagi sini baru kita bahas soal proses perjalanan matinya. Ya. Sama aku nanya. Apa? Dikecewakan sini dikecewakan sama manusia apa sama? Semua. Kan bisa dikecewakan oleh Allah juga. Ya itu maksudnya. Iya bisa. Ini ayat turun berkaitan dengan perang Uhud. Orang perang Uhud kalah kan? Allah bikin kalah karena kesalahan mereka sendiri kan. Tidak taat atas perintah Allah, perintah Rasulullah. Disuruh diam aja jangan turun. Dia malah turun, ya kan? Alladzina stajabu lillahi wa rasulihi min ba'di ma asabahumul qarh. Orang-orang yang tetap taat kepada Allah dan Rasulnya meski sudah dikecewakan. Sekarang jadi istrimu, mohon maaf. Tetap taat sama suami. Taat kepada Allah kan cirinya taat kepada suami. Meski suaminya mengecewakan ibu, pulang bawa duit nggak banyak, atau di luaran sana ternyata main perempuan lagi, kira-kira masih bisa taat nggak sama suami? Ya, susah kan? Kebanyakan orang nggak bisa kan Bu? Sering jawab. Laki-laki sering jawab. Kita bingung. Ya, pertanyaannya, kalau begitu kejadiannya dan kita tetap taat kepada Allah dan Rasulnya dalam bentuk taat kepada suami, mampu apa enggak? Berat. Ciri-ciri iman berat. Makanya orang di luar sana bisa bilang apa? Enggak, pokoknya dia udah nyakitin gue, ceraiin gue. Ya saya bilang cerai itu salah satu opsi, silakan saja. Tapi kalau cerai dari suami berarti kan pintu surga perempuan tutup satu, benar nggak? Dan ternyata kenapa segitu gampangnya Rasul bilang perempuan yang sholat, puasa dan taat kepada suaminya dia boleh masuk surga dengan lewat pintu mana saja. Kenapa coba?
Karena mengalahkan rasa untuk taat sama orang, apalagi yang mengecewakan, itu berat banget. Kalau orangnya menyenangkan mah gampang, Bu, benar nggak? Kalau suami nurut, kaya, baik, romantis, gampang mah, ganteng lagi gitu kan? Ya, tapi kalau udah nggak enak dilihat, misalnya ngeselin, bokeh, selingkuh lagi, coba gimana, Bu? Sudah lagi. Kayak Fir'aun untung aja kaya. Tapi kan ngeselin kan, bahkan si Asia mah dibunuh di tangannya dia sendiri. Jadi ciri-ciri orang beriman adalah tetap taat kepada Allah dan Rasulnya meskipun sudah mendapatkan luka. Nah inilah teaser tentang bahas, ya ini baru teaser. Ini baru jalan pulang. Belum jalan pulangnya. Ya, belum jalan pulang. Nanti kita akan ketemu orang-orang yang pulangnya dipukulin malaikat, ada orang-orang yang pulangnya ditonjokin mukanya. Nanti kita bahas ayat-ayatnya semua. Gitu. Ini baru teaser supaya bangkit rasa takut dulu aja. Ternyata kita bakal mengalami ini. Kita lebih besar peluang masuk neraka dibanding masuk surga. Jadi jangan tenang-tenang hidupnya. Makanya Allah bilang surat 3 ayat 200, isbiru wasabiru warobitu, waspada. Waspada itu perintah Allah, bukan perintahnya Bang Napi. Oke, saya pikir itu yang bisa kita sampaikan. Saya sampaikan, mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita semua. Kalau ada yang mau tanya, masih ada waktu sampai zuhur. Zuhur berapa? 2 menit lagi. 2 menit lagi. Masya Allah. Kalau nggak nanti pertanyaannya setelah makan siang. Ada pertanyaan nggak di online? Nggak ada ya. Kalau nggak ada nanti kita diskusi setelah zuhur ya. Jadi pertanyaannya ditahan setelah zuhur. Kita lanjutin obrolan, tapi mohon izin saya mungkin jam 1:15 pamit. Ya. Terima kasih banyak. Demikianlah apa yang Allah izinkan saya untuk sampaikan. Usikum wa ya nafsi bitaqullah. Semoga yang kita pelajari sama-sama menjadi pengingat buat kita semua, dan semoga semakin bangkit ketakutan kita kepada Allah yang berdampak kepada ketaatan dalam menjalani hidup di dunia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.